ke Thailand mau ngapain, nggak mau ngapa-ngapain. Gue lihat paspor segala macam semua sampai duit saya tunjukin, saya nuker bat cuma segini pak, ini segini pak. Saya nggak minta uang kamu, saya minta invoice. Perjalanan saya tuh untuk sampai sekarang itu beda sama orang-orang. Paling parah saya bilang tuh itu tahunan loh, dari kecil sampai baru ya lah baru berapa tahun belakangan ini bang saya nikmatin yang namanya ngerokok enak, tidur bisa nyenyak, mau liburan kemana ada. Baru beberapa waktu ini, dulu sebelumnya perih. Jadi awal mulanya ya biasalah, kebanyakan anak kecil. Saya suka bersepeda awalnya, emang suka bersepeda ya sih. Yang bisa saya ceritain, yang saya ingat saya itu di umur 8 tahun lebih lah gitu kan. Itu memang saya sudah hobi di sepeda seperti BMX gitu, terus udah naluri otomotif, naluri sportnya sih udah ada dari kecil sih sebetulnya. Terus untuk di dalam lingkup dunia otomotif itu juga nggak ketinggalan dari kebawaan dari orang tua juga, karena waktu masa kecil saya sudah dijejelin sama namanya tuh toolkit, terus engine. Kebetulan orang tua saya dulu itu buka usaha bengkel mobil di saya tempat tinggal waktu itu. Dari kebanyakan anak-anak yang terlahir dari keluarga saya itu rata-rata lebih cenderung ke otomotif mobil. Dari kakak saya, terus ibu saya lebih ke kepala spare part dulu di beberapa toko gitu sempat. Terus kakak saya yang pertama sekarang ngikutin jejak bapak saya di mekanik mobil. Nah, karena saya anak terakhir dari 3 saudara, saya yang berbeda sendiri gitu. Saya melenceng langsung ke roda 2 motor seperti itu. Tapi dulu itu awal suka motor itu ya karena saya punya ruko dulu di pinggir jalan, sama orang tua dikontrakin untuk bengkel umum dulunya. Dari bengkel umum saling berganti, akhirnya ada bengkel balap. Itu tahun 94-95an lah kurang lebih, saya lupa itu tahunnya. Tapi mulai di situ saya kok seru gitu, kok dunia balap tuh, racing tuh di situ, di ruko itu, ruko punya pribadi keluarga kan. Kebetulan di situ ada bengkel liaran sama bengkel road race. Dulu masa kejayaan masih Erek King, Erek Jet, RG sama Pos One dulu. Terus karena itu kebetulan dekat rumah saya sering sepulang sekolah itu mainan saya ya di seputar itu aja, bengkel itu. Kadang-kadang suka gangguin waktu kalau bantuin, belum ngerti ya, karena belum tahu sama sekali, buta. Yang namanya cuma tahu oli sama bensin dulu kan gitu. Tapi yang namanya kunci itu nggak tahu nomor, karena apalan, karena orang tua kan suka ngajarin dulu, suka minta tolong ambilin. Singkat cerita, mulai di situ mulai ada keinginan pas kok pengen seru nih di dunia otomotif, kayaknya seru nih. Terus minta ke orang tua, nggak diturutin, katanya lebih penting ke sekolah aja. Kayak gitu. Setelah perjalanan panjang itu suka nongkrong dan saya juga pernah merasa galau itu pas semenjak ditinggal orang tua ibu saya. Ibu saya meninggal. Dari situ udah mulai sekolah saya tentu terganggu. Sekolah saya nggak jelas, suka bolos suka pindah-pindah sekolahan gitu. Bahkan sampai sama orang tua saya sempat dipindahkan ke pondok pesantren. Dulu. Pondok pesantren yang namanya naluri anak bandel, udah mulai nakal dari pecicilan, dari kecil nggak betah. Saya balik lagi ke tempat saya asal di Depok, Jawa Barat ini kan. Terus balik lagi, beranjak dewasa, sambil sekolah sambil kerja dulu.
Kerja pertama kali saya itu saking pengen pengen apa namanya ikut di dunia motor juga, ada bengkel pertama dulu itu cuman kayak freelance, jadi pulang sekolah datang bantuin ngamplas cuma itu, tapi bukan bengkel racing, bengkel modifikasi kayak chopper kayak gitu-gitu klasik. Awal mula di situ, terus punya komunitas juga di situ, belajar belajar belajar. Dan nggak tahu kenapa eh, era era balap itu di tahun-tahun itu lagi booming booming ya. Setiap di mana ada trek dadakan terus itu ada acara itu, adalah customer dari bengkel klasik itu ternyata dia punya dua hobi, yang satu hobi motor klasik ya satu hobi motor road race. Ternyata dia punya motor road race banyak. Tuh awal-awal ikutlah ke abang-abangan saya waktu itu lah, ikut-ikut diajak-ajak nonton di pinggir jalan. Di situ tuh langsung mulai pengen banget jadi pembalap gitu, pengen jadi pembalap. Akhirnya mulai kita beranikan diri, terus ikut bengkel yang sebelumnya kan masih panjang tuh yang nggak pindah, kembali ke bengkel yang lama tuh yang pertama kali kontrak di tempat saya. Di situ dia ngasih masukan, lu jadi pembalap aja gini gini gini. Itu dulu masih suka-suka cuma bawa-bawa doang, belum jadi bener-bener balap lah. Akhirnya begitu keluarga juga udah sebetulnya udah ngelarang tuh di motor tuh, ngelarang banget. Udah zaman dulu kan image-nya anak motor tuh geng-gengan liar lah kasarnya, udah nggak usah, karena orang tua pengen didikannya kan, karena ibu saya keturunan agamis banget kan, pengennya jadi anak-anak itu ambil ilmu agama lah gitu. Ternyata nggak berhasil, saya lebih nakal dan lebih liar, makin liar dijaga. Akhirnya saya udah melalang buana kemana-mana, jadi keluar dari rumah itu tahunan, udah nggak pernah balik ke rumah. Dan uang jajannya juga saya itu ketemunya ya di dunia motor, terus disuruh-suruh belanja spare part kayak gitu. Singkat cerita, pertama kali bengkel adalah di satu tongkrongan gitu. Saya ikut tongkrongan, dia yang ya kayak saya bilang bukan sahabat lah, ibaratnya udah kayak abang saya sendiri. Dia yang support saya. Nggak tahu nih orangnya udah sekarang udah kemana. Dia punya motor, ada Poswan dulu road race, udah bawa-bawa ada gitu. Pertama kali dijelin saya di jalan raya, liaran-liaran, terus makin apa, semangat kok, enak kok, seru, terus banyak dikenal orang gitu kan. Gitu ya udahlah, saya putuskan saya main di motor. Terus makin berkembang ya, mungkin ada bakat, ada basic di situ. Saya mulai pertama kali balap itu tahun pas resmi ya, dulu liaran dulu resmi itu tahun-tahun 2000-an kalau lupa saya 2000 berapa tepatnya. Ada bengkel top waktu itu, bengkel top drag namanya Prokis dulu. Prokis sebelum ganti nama tuh, sebelum nama sekarang Overtune, dulu Prokis. Dia itu customer saya awalnya. Customer saya suka rubah-rubah motor-motor drag tuh, di rubah monosok atau bikin kaki-kaki. Dulu pertama kali namanya Mas Pugu, itu ingat banget tuh di dunia racing pertama. Terus pernah ikut ke dia, sering main, ikut diambil lah sama dia, lu kerja sama gua aja, kita belajar bongkar motor. Padahal di situ saya juga udah nguasain ilmu mesin tuh, karena udah sering bongkar. Singkat cerita pindah ke dia, ya yang namanya orang hobi ya kan, udah nggak kaget melihat tempat yang tiba-tiba ada motor balap banyak. Di situ saya mulai dijejalin, terus bawa motor standaran, udah korekan liaran, di mana ada tempat trek balap saya balap progres. Biasalah manusia udah ngerasa bisa, resign tuh saya tuh keluar, kayak pengen cari kehidupan lain nih. Gue udah bisa bawa motor, sombong lah pada saat itu, sombong bisa nyari banyak beberapa bengkel di sinilah, ada bengkel banyak yang pakai saya, terus liaran. Sebetulnya Mas Pugu ini ngelarang saya untuk bayarin liaran, dia mau mendidik saya ke arah resmi gitu. Karena di era waktu itu kan balap liar tuh top keren buat saya, itu top keren. Belum kepikiran ke drag bike, itu nggak kepikiran. Dan akhirnya saya
iseng muter-muter itu hampir berapa bengkel make saya, ya alhamdulillah di situ mulai naik sampai jenuh juga tuh, saya sempet hampir kecelakaan. Udah mulai, ya banyak teman-teman saya yang udah apa ya, duluan meninggal lah di kecelakaan itu. Di situ mulai agak-agak saya down lagi. Udahlah, kayaknya udah ngeri gitu. Saya doang tinggal tuh, teman-teman barengan saya tuh yang di daerah kampung saya tuh udah nggak ada semua gitu, udah kecelakaan. Akhirnya fokuslah saya ke bengkel, bantuin, udah nggak mau liaran lagi, udah kapok, udah trauma. Jelang 3 tahun saya balik lagi ke Mas Pugu itu. Dari Mas Pugu, lo mau ditawarin, lo mau jadi mekanik atau mau jadi pembalap gitu. Jawab saya langsung spontan, mau jadi mekanik gitu kan. Mau jadi mekanik, kayaknya mekanik juga top dulu gitu kan. Kalau mau jadi mekanik ya udah, lo diem-diem, gak usah aneh-aneh kata dia, fokus aja. Lo lihat kan temen lo banyak yang mati kata dia gitu bahasanya tuh. Ya berjalan waktu 6 tahun lah saya ikut dia lama. Cuma kan karena saya sering kesentul kemana itu ada senior saya namanya Tengkleng, ada senior saya Tengkleng, wah lu jadi pembalap nih, dikomporin lagi. Pertama kali saya dijejalin motor drag itu YZ 250 cc 2 tak di kelas FPPA dulu. Itu bener-bener yang buat saya ya shock lah, orang disuruh balap gitu pakai motor cc besar, belum pernah coba tapi dipaksa balap. Pertama itu belum juara, baru nyoba ikut nggak apa-apa, yang penting bisa, karena buat tumbal lah kalau nggak, saya dulu itu tumbal riset nggak juara. Terus senior saya masih juara, kedua ketiga, akhirnya saya dibikinin ninja. Mulai disitulah di motor ninja itu nama saya mulai bersaing di kelas-kelas nasional gitu, mulai ada bakat lah. Kalau dulu kan kelas itu bergengsi cuma 3 kan, 155, 140 sama FPPA, dulu cuma itu aja. Padahal motornya banyak. Makin balap juara, kebetulan berkembang. Bengkel saya Overtune itu ganti nama Overtune. Ownernya ini ngontrak tim ngontrak pembalap besar. Ada namanya Mas Nawan Rolet, masih ada, jadi sekarang jadi juragan. Mas Nawan Rolet ini benar-benar mentor terbaik saya. Mulai dari situ dia yang, nih kalau bawa ninja kayak gini, dari karena kita berhubungan dengan orang-orang yang super kalau menurut saya itu, jadi kita kebawa kan alurnya, cara bawa, terus ke bawah sampai dia udah nggak balap, saya juga nggak balap, dan kita bubar. Pada saat itu bubar, saya balik lagi ke mekanik, tapi tetap liaran lagi, akhirnya liaran di masih seputaran Jakarta, di Jabodetabek lah gitu. Lanjut kepengen bikin motor tuh belum kesampean karena balik dana kan. Saya udah keluar rumah itu udah bertahun-tahun nggak balik gitu. Cuman hubungan tetap baik sama keluarga, cuman karena bandel udah nggak mau pulang, nyari duit di jalan. Nah itu nggak pernah kepikiran pengen punya motor, pengen punya itu, nggak punya. Yang penting buat perut cukup, tapi balap yang penting. Kalau saya gitu dulu, balap nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting balap duluan gitu. Sampai ya itu tadi start awal mulanya itu ya di bengkel Overtune itu berkembang ya, banyak udah makin naik. Terus karena tim-tim lain juga ngelihat, kalau zaman dulu kan saya minta join, masih join belum dipakai banyak orang, join terus udah vakum kurang lebih kayak 3 tahun 4 tahun lah vakum tuh nggak balap. Adalah bengkel baru di daerah seputaran rumah juga, Depok, mau pakai saya. Pada saat itu balap, dia punya erek jet. Di situ saya ngerasain yang namanya dibayar sebagai pembalap. Pertama kali saya ngerasain star money. Itu saya dulu dikasih 150.000. Zaman itu tuh 150.000 itu kayak kalau sekarang 1 jutaan lah. Seneng banget itu duit, saya simpen kayak ini duit gaji pertama. Karena kalau yang waktu dulu kan dibayarnya saya kan ikut bengkel, jadi dibayar bengkel bukan star money. Balap di situ menang, hadiah nggak pernah dipotong, ambil buat saya. Udah mulai ngerasa tuh, akhirnya kumpulin nabung beli helm.
Terus saya beli helm kok makin kesini makin ya nyaman lah di dunia racing tuh. Orang udah juga banyak yang tahu di era-eranya M Saiman, Ahmad Safei ikut. Kebetulan seiring waktu berjalan saya punya banyak temen karena udah balap banyak temen, dan saya putuskan saya mau buka bengkel. Ada sahabat saya, jadi kita buka bengkel di garasi karena orang tuanya dulu daripada nongkrong gak jelas di rumah mending nongkrong di garasi, udah ngumpul di sini semua mau bikin apa. Itu disitulah saya awal mula berkembang. Ya pahitnya mulai di situ, itu dari naik terus tiba-tiba drop lagi karena era itu kan balap kan jarang-jarang. Akhirnya gimana caranya biar orang dipakai terus gitu kan. Udah kita belajar bikin motor, bikin motor jebol sampai liaran nggak juara dulu. Ya seiring waktu jalan mulai dapat podium pertama tuh yang baru bikin, mulai semangat lagi. Saya bikin Jupiter kalau ingat saya tuh, Jupiter sama Mio, mulai dipercaya sama orang daerah. Dari situ tuh mulai dapet daerah, naik satu tingkat, dipanggil ke Palembang, ke Lampung, ke Manado, terus ke Jawa. Dulu Matic kan di era Jakarta dulu lagi tinggi kan, Jawa belum rame. Dulu saingan saya cuma Mas Pele doang tuh, Mas Pels di Solo. Terus ke Jawa, ke Surabaya, udah berjalan, nama mulai naik, terus penghasilan juga udah mulai lumayan lah, udah bisa ngumpul, beli ini beli itu, bisa berangkat ke sini ke situ. Akhirnya saya dikasih kesempatan coba motornya Tomo Speed Shop kalau nggak salah tuh ya awalnya. Tomo Speed Shop dulu Matic 300 cc. Itu pun dia punya pembalap inti, saya cuma join. Kalau nggak salah dulu saya penyelamat di motor itu karena yang joinan saya jamtar. Anda harapan saya tinggal saya, karena itu motor susah dikendalikan kan. Terus kata mekaniknya Tomo, udah harapan gua nih 300 cc ini kan, ada dulu ada 300 sama 3,5 sama Pepa. Ini pada anak-anak pada nggak dapet dulu, bukan nggak dapet karena jamstar kan. Ini harapannya lu main santai aja, soal saingannya nggak ada. Bener-bener main santai, saya langsung ke satu. Pertama kali coba motor bos Tomo ke satu. Mungkin dulu pada saat itu bos Tomo seneng ya, udah besok lu balap ikut lagi, udah tuh terus kemana-mana dan banyak ikutin acara-acara sampai ikut bantuin poin-poin temen-temen kemana. Mungkin di situ bos Tomo juga udah mulai cukup kali ya, sempat berhenti, saya juga cari berhenti, bubar, mekaniknya itu pindah ke GF Racing. Itu ini kita bicara yang dikontrak ya, maksudnya tim gede ya, pindah ke GF Racing. Saya tetap balap tuh pakai motor saya sendiri, 2 motor bawa, ketemu di sirkuit lagi, join dong, mau nggak mau bawa sama. Itu selama di GF Racing hampir saya nggak pernah nggak juara terus. Kalau nggak 2, 3, kalau nggak ke 1, kalau nggak kelima gitu. Pokoknya selalu bawa hoki lah selama saya di tim itu. Makanya akhirnya ya udah sama ibu, namanya Bu Natali yang punya tim itu kan, cewek kan yang punya. Udah kamu, saya kontrak, tapi kontraknya itu bukan tahun per tahun, kontrak Star Money itu ngerasain paling gede. Saya dikasih 450.000 dan senior saya dikasih 700 ribuan. Saya masih dikasih bawahnya karena mereka emang udah ada poin kan. Itu kan mulai gede terus itu per motor 450.000 itu per motor hitungannya. Saya bawa 3 motor atau 4 motor gitu kan, lumayan. Mulai di situ saya ngumpulin, beli alat tuner, beli kopi cam. Ini salah satu, beli kopi cam masih ada saya bawa. Dulu kumpul duit sampai punya duit 5 juta 6 juta beli alat. Ini nggak kepikiran buat nge-brandingin badan gitu apa mau beli motor, nggak ada, karena memang saya udah dari kecil saya tanam, saya pengen punya bengkel gitu, saya pasti bisa gitu kan. Udah gitu saya orang yang bukan dibentengin sama keluarga, walaupun keluarga saya keluarga ya saya bisa dibilang Betawi cukup lah, gusurannya di mana-mana, tapi saya sama sekali sampai sekarang nggak. Jadi saya punya pendirian beda sendiri. Yang lainnya kan keluarga saya banyak yang gusuran, dapat saya
keluar dari keluarga, jadi lebih ke saya kasih ke kakak saya karena saya yakin saya bisa sampai saat ini ya alhamdulillah nggak pernah menyentuh namanya hak warisan atau apa, saya nggak, karena dulu Betawi kan ramenya kan warisan beli ini mau beli, keluarga tuh semua mobil punya, motor punya, saya doang nggak punya, bahkan sampai dikucilin di keluarga, lu sih salah sendiri keluar dari rumah, nasib lu begitu, jadi kayak gitu. Enggak, emang udah seneng gitu kan, seneng ikut orang, ikut ini ya, namanya perjalanan hidup naik turun, kadang sampai ngutang-ngutang di warung nggak punya duit, jadi kalau bayarnya tuh tar habis balap, kebetulan ada pelanggan yang ngerti ini orang kalau habis balap duitnya banyak gitu, akhirnya dikasih utang sampai utang di warung itu 800.000 dulu tuh mahal banget buat saya tuh, 800.000, ntar ya tunggu balap, nggak dipanggil handphone kan jadi masih zaman Asia, lihat dikit-dikit SMS. Terus kalau mau tahu info balap itu kita lihatnya media cetak ya kan, nunggu wah ada balap nih, dipanggil kayak nggak dipanggil kayak ngenes gitu ya, karena kan saya pada saat itu bener-bener yang bukan yang terbaik di antara teman-teman saya kan, biasalah ada nggak terpilih itu biasa gitu kan, tapi kan di situ gua harus lebih belajar lagi ya udah, jadi saya galaunya lari keliaran, makin naik ya udah, di situ punya power lagi makin kuat. Sampai balap ke drag lagi itu mulai sama tim-tim orang campur, kayak ada Tiara motornya, pokoknya tim serabutan join lah, mau ninjanya inilah itulah, oh pokoknya nggak jelas sudah, karena nggak punya tim gitu kan. Tapi di situ ya alhamdulillah rezekinya ada, rezeki nggak ada tapi akhirnya mulai capek saya tuh gitu, wah kayaknya capek kalau kayak gini terus, capek ya udahlah coba-coba mau buka bengkel gitu, bikin bengkel kecil-kecilan ya, alhamdulillah progres, punya bikin motor, terus dapat order dari luar, dari daerah, dari Pekanbaru, dari mana, mulai punya uang, saya putuskan saya pindah ke pinggir jalan, punya duit cukup lah pada saat itu, punya duit cukup tabungan untuk sewa, begitu punya duit tuh langsung buat cuman sewa doang, pas saya bengkel kosong lompong, nggak punya etalase, nggak punya isi, dulu nggak punya manajemen yang canggih ibaratnya. Lo punya tempat udah kosong melompong, cuman ada motor sama kunci jelek aja gitu kan, ya udah mau gimana, emang nggak ada dana, cuma sanggup buat itu doang. Berjalan ngumpul dikit ada customer daerah gitu kan, beberapa kali ya, di situ ternyata saya nggak seberuntung yang saya pikirkan, ternyata di situ nggak sempat lama, cuma setahun, kita nggak ada dana kan cukup buat makan pada saat itu. Udah tuh saya mulai galau, terus saya cabut dari dunia racing, saya masuk kerja ke bengkel-bengkel umum gitu, bengkel tapi yang seperti kayak dealer, jadi kayak apa ya, kalau dulu kan dealer resmi, jadi ada bengkel resmi tapi untuk umum. Pertama kali saya di situ ikut, kebetulan diajak sama teman balap saya yang dulu, dia jadi kepala di sana, jadi ada orang bikin konsep bengkel umum tapi seperti dealer gitu. Bengkel dealer, akhirnya berjalan cuman setahun, dapat gaji pertama karena saya anak nakal, punya duit. Itu tadi, itu yang jeleknya saya waktu kecil, punya duit, cabut, udah nggak mau kerja lagi, bikin bengkel lagi. Jadi karena emang ambisi punya bengkel, nggak ngemikir gitu, kalau bikin bengkel tuh nggak bertahap gitu loh, punya duit bikin bengkel, beli apa alat beli habis, customer nggak ada, akhirnya uprak-uprak motor sendiri, sampai yang udah yang ngerokok cuma 2 batang berdua, yang nggak kayak gitu. Wah ini udah mulai nggak beres. Udah singkat cerita, saya main media sosial di warnet, udah nggak pernah balap, itu zamannya warnet dulu. Warnet, saya main Facebook, lihat video-video balap, lihat apa, terus kenalan sama orang bule. Saya kenalan sama orang Amerika, terus saya posting, mekanik ya, dia bilang iya, dulu masih pakai Google Translate, mekanik ya, iya, mau nggak kerja di Amerika? Tawarin begitu kan, siapa yang nggak mau, saya bilang gitu, tapi kamu lulusan apa? Aduh lemes langsung dibilang gitu, saya nggak punya latar belakang yang kuat pada saat itu kan, dia minta sertifikat,
Terus lulusan buat luar negeri kan apa persyaratannya kalau bahasa kita tuh ribet, license-nya tuh banyak banget kan. Wah saya nggak punya itu semua. Wah kamu nggak akan bisa datang ke negara kami kalau kamu tidak memenuhi syarat tersebut. Udah saya lemes tuh. Tapi jangan khawatir, saya akan trial kamu dulu selama di Indonesia. Kita akan uji coba, bisa nggak kamu masukkan beli spare part yang ada di Indonesia, kirim ke Indonesia, ke Amerika itu. Kebetulan di sana dia punya toko skuter khusus motor Asia, dari Airblade, dari PCX, terus dari Klik, Vario. Nah Vario itu kan adanya di Indonesia tuh spare partnya. Dia lagi tuh awal order tuh body full set. Udah karena saya ilmu mekanik udah tahu lah body di mana belanjanya, kayak belanja ke kebun jeruk belanjanya terus habis cuma 1,8 udah full set. 1,8 full set. Orang bule itu ngirimin duitnya itu 10 juta, ingat saya. Ini 10 juta cuman 1,8, banyak banget lebihnya. Itu harganya mahal di sini gini-gini. Oh udah dapat duit banyak tuh, terus kamu tinggal kirim. Begitu saya kirim, ongkos kirimnya itu kena volume hampir 32 juta. Di situ saya bingung, dan bos saya bilang yang orang itu memang segitu harganya. Ya terus gimana? Kamu gak usah bayar, nanti itu pakai ID saya, kirim aja ke DHL saya, ke kantor DHL MT Haryono kalau nggak salah tuh, ada sebelah kiri, nganter situ drop. Dia kayaknya ngetes saya. Selang sebulan dia nggak ada kabar, saya nggak kabar nyampe apa enggak. Ya nggak lama dia ngabarin nyampe. Bagus, kamu mau nggak berbisnis terus sama saya? Ini duit masih saya dilema, masih saya pegang-pegang. Ini duitnya lebihnya gimana? Udah, itu buat bekal kamu sambil kamu try. Saya akan carikan bengkel di mana kamu akan bisa untuk bahasa kita apa ya, kayak PKL gitu apa sih disebutnya, training. Kamu training di bengkel nanti yang saya kasih alamatnya. Oke. Singkat cerita, sebulan kemudian dia kirim, kamu bisa ke alamat ini. Itu di Ciledug, Ultra Speed Racing dulu. Kamu datang ke situ, terus temuin namanya Freddy Gautama. Dulu belum kenal tuh sama bos itu. Ke Freddy Gautama, misi om, saya dari Cycle Care Amerika gini. Oh iya, silakan duduk. Nanti admin saya ngomong. Wah, bosnya dulu agak gitu, agak nggak mau ngomong. Nanti admin, saya lagi sibuk. Oke, ngomong ke admin. Iya mas, namanya siapa? Nanya kan segala macam. Iya nih, jadi Mas Ute ini disuruh kerja di kita, tapi Mas Ute nggak dapat gaji. Waduh, mulai pusing. Nanti hariannya gimana, jauh kan, tapi kita cuma cukup dapat uang makan, kasih gitu kan. Trialnya itu 3 bulan. Terus emang saya disuruh trial apa? Mesin bubut, mesin dyno, korek mesin, sama setting ECU. Mati loh, saya bilang. Tapi tenang mas, di sini kita ajarin semua. Tapi mas di sini jadi belajar. Nanti saya keluarin license itu dari sini. Situ berkembang, nanti saya kirim ke Amerika. Udah tenang aja, ini kesempatan mas yang bagus. Udah seneng dong tuh, pulang pergi belajar. Waktu selama baru beberapa bulan, saya insting orang mekanik ngorek itu udah pernah bisa gitu kan. Porting rame itu bengkel ya kan, bosnya seneng, rame. Terus dapat nilai selama 3 bulan, nguasain setting ECU, terus dyno, semua tuh dipelajari semua, nilainya bagus. Selamat ya, udah selesai tuh, singkat 3 bulan tuh selesai. Dia bilang selamat ya, kamu bakalan berangkat katanya gitu kan. Udah besar kepala, gue berangkat di luar negeri nggak apa-apa lah, gue biasa di luar gitu kan. Udah semangatnya, udah selesai, putus, nggak ada kabar dari orang Amerikanya. Nggak ada kabar. Selang 3 bulan itu saya udah nganggur, nggak jelas, udah ikut bantuin temen apa. Ada temen narik, saya ikut narik. Ada temen apa, zaman dulu kan apa aja, jadi saya ikut lah. Akhirnya 3 bulan kemudian dia telepon, suruh cek email. Selamat tuh, kontrol bahasa Inggris lah. Saya aja adalah, waktu itu saya punya pacar, dia sastra Inggris, jago bahasa Inggris. Terus ini gimana nih,
ini Selamat tuh tebel, berkasnya sampai sekarang masih simpen, tebel, bacanya pusing. Saya kan orang paling malas baca kan, dijelasin sama guru, intinya udah lolos semua, disuruh persiapkan urus-urus paspor segala macam, cuma ada kendala satu, kamu harus dapat license dari Kementerian Tenaga Kerja bla bla bla. Terus pas Kementerian Tenaga Kerja bla 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 nggak bisa, ditolak karena nggak ada penjamin, walaupun ada penjamin dari sana. Terus lagi diusahain tuh sama dia, akhirnya dia datang dari US, dia datang. Pikirannya dia tuh saya jago bahasa Inggris, karena waktu itu ngetik-ngetik kan, translate kan. Begitu ketemu A I U E O, wah tambah minus lagi saya. Wah ini udah oke. Dia manggil saya dulu Mukhtar, nama asli saya kan Mukhtar. Oke Mukhtar, saya kasih lagi waktu 2 bulan, kamu harus bisa bahasa Inggris karena kita nggak bisa menerima, nanti kamu akan kesulitan di embassy, kedutaan. Kamu akan ditanya tentang ini, kamu datang ke negara kami tidak bisa bahasa, akan percuma semua. Udah di situ, duit nggak punya tapi disuruh kursus. Udahlah, kayaknya saya udah putusin, udah urungin niat. Tapi rasa penasaran tuh masih ada. Akhirnya belajar lah di YouTube, belajar di media sosial itu aja, di Facebook. Zaman dulu kan Facebook pertama kali belajar, dan kebetulan cewek saya itu ngajarin, tapi nggak kena, tapi akhirnya dari situ saya malah punya power, dari situ malah saya punya belajar ekspor impor. Dari situ berkembang, ya mungkin eranya waktu itu mulai dewasa, kita pemikirannya lebih luas, udah nggak mikirin racing, wah ini harus bisa, pokoknya target tahun ini harus ke US, karena kalau udah ke US gue pasti udah punya bengkel. Itu gaji saya tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 atau berapa gitu, itu dia berani gaji saya 1 bulan itu hampir 98 juta sebulan, kalau dirupiahin 98 juta. Siapa yang nggak pengen ya kan, sebulan loh, siapa yang mau gaji segitu? Karena di situ saya nguasain 3, bisa bubut, bisa dyno, setting ecu, sama porting polish segala macam modifikasi. Itu padahal dia cuma butuh 1 buat servis harian gitu. Ternyata saya nguasain itu karena dibuat dia dihitung satu tempat itu digaji sekian, jadi dia akumulatif. Dan sekaligus saya ngajarin gitu, karena saya punya license dari yang lain-lain kan, udah dapat surat pengalaman kerja dari mana-mana yang lama-lama, saya jadiin 1. Oke. Cuman di embassy, di bahasa sama udah selesai semua. Balik lagi ke surat apa gitu, di Departemen Tenaga Kerja, udah bisa saya usahakan gitu ada ketemu, tapi kamu harus punya sertifikat dari dealer bengkel resmi Indonesia. Mati, saya nggak pernah kerja di dealer, jadi itu semua nggak berlaku, ditolak mentah-mentah. Padahal dia cuma butuh sertifikat, tahu gitu. Saya nggak magang di situ, langsung aja kerja di dealer gitu kan, sertifikat ada tuh, itu diminta. Akhirnya pusing gimana ya, teman ada akal. Lu kalau yang resmi itu biasanya HMTC, lu mending ikut kursus HMTC, itu keluar sertifikat yang benar, tapi lu nggak ikutin praktek ujian segala macam, lu cuman formalitas aja, nanti keluar sertifikat. Karena kan lu bukan belajar, lu udah jadi mekanik cuman nggak punya sertifikat gitu. Pas ke situ gangguan mulai ini nih, anak-anak udah mulai pada punya duit lagi, yuk balap lagi, udah jadi nggak fokus tuh. Udahlah gua nggak mau ke Amerika. Udah, terus kayak mungkinan orang sananya juga udah nungguin sampai saat ini, dia sampai berhubungan baik sampai saat ini, dia bilang saya tetap tunggu kamu sampai mau kamu berangkat. Kalau sekarang mau berangkat tinggal berangkat, udah nggak pakai A B C D, karena pengalaman saya udah di Thailand gimana dan Singapura atau ke Vietnam, buat dia itu udah lu nggak usah pakai izin, gue dijamin. Karena pada eranya dulu itu lagi rawan teroris kan, nama saya dipermasalahin gitu. Mukhtar Yusuf dulu kan
namanya ngeri lah kasarnya buat orang bule dulu. Udahlah itu saya bilang udahlah saya urungin niat mau ke Amerika itu karena ngejar gaji gede kan. Udah niat balap bos yang lama waktu tempat saya magang Ultra Speed bikin status dicari mekanik bla 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 gitu kan. Bos saya dong bos, bantu aja dah, nggak apa-apa daripada nggak ada kerjaan. Wah dengan senang hati, udah kemari aja ngobrol dulu gitu. Disitulah saya mulai yang namanya dikenal media, dikenal banyak media, dikenal dulu juga udah kenal kayak otomotif, motor plus segala macam dulu udah banyak kenal. Cuman disitulah biang pusat saya, orang banyak mengenal saya karena di bengkel itu udah canggih. Dia ada tim, ada media sosialnya bagus, pada saya expose-nya bagus, ada tip and trick tuh semua media pasti larinya ke situ. Karena waktu itu Dyno satu-satunya di situ dia doang punya. Udah balik lagi ke gua kerja lah saya sama dia. Lumayan lama sampai saya ikutan jadi ikut kejuaraan nasional road race Honda. Kita dikontrak tim Honda Ultra Speed. Itu join sama Mas Kupret. Di situ nama saya mulai melambung jadi seorang mekanik. Di situ saya punya banyak penghasilan, punya kendaraan, punya apa dulu. Udah sebetulnya nyaman banget di situ. Itu tadi balik lagi keinginan masa kecil saya nggak hilang, pengen punya bengkel. Ternyata saya resign, punya duit banyak. Tapi duit banyak itu bukan berarti saya poya-poya, enggak ada. Jadi saya beli toolkit, beli apa yang nggak saya beli impact, beli apa, pokoknya kunci semua enggak. Untungnya saya dulu enggak, nakal saya itu bukan nakal narkoba apa enggak, alhamdulillah ya. Gila itu enggak, cuman ya itu pengen punya bengkel gitu kan. Akhirnya singkat cerita udah punya semua nih di bengkel kayak gini lah. Ini semua udah punya semua, tapi belum punya masa. Dari gitu habis pindah tim Honda kegoyang tuh ke fokusnya dari drag bike ke road race. Udah fokusnya udah goyang, jadi pengen main motor road race, bikin road race. Akhirnya ada bengkel di Kalimantan rekanan juga yang bengkel lama, nelpon. Udah nggak di Ultra Speed ya, mau nggak sama kita? Tapi nggak lama, ngajarin anak-anak aja, atau mau lama juga nggak apa-apa kok. Kalau lama saya nggak bisa, saya masih suka balap soalnya gini-gini masih suka. Yaudah, kamu berangkat ke mana? Banjarmasin, di tim Honda Banjarmasin. 3 bulan kalau nggak salah berangkat ke sana. Itu saya minta apa aja diturutin. Udah kamu maunya apa? Mesin bubut beli, milling beli, dyno beli. Itu bosnya gila, orang gila. Mau riset motor balap, masukin motor baru beli. Jadi itu bener-bener tuh saya disupport abis. Tapi yang namanya darah kita orang Betawi itu jauh dari rumah tuh kayaknya gak enak, kayaknya males gitu. Udah semua, ya udah bos gini aja. Di sana juga saya banyak trofi, banyak hadiah. Saya support aja ya bos, ngajarin yang teman-teman rekan-rekan saya di sana, ngajarin. Selang berapa bulan saya cabut, saya mau nikah pada saat itu. Mau nikah, duit pas-pasan nggak ada, dan kebetulan dibantu sama dia nih tambahan buat uang nikah. Mulai di situ setelah nikah nggak punya apa-apa, pusing. Dunia racing udah saya tinggalin, apa udah teman-teman udah nggak tahu, nggak jelas tuh. Setelah nikah pusing mau kemana, akhirnya ya nggak jelas, ngikut-ngikut ke temen nongkrong apa, bantuin apa. Akhirnya mulai belum bukan nikah, ke Thailand dulu punya duit dari itu. Ke Thailand juga nggak ngapa-ngapain, kayak orang bego, datang doang, ngeliat mau kemana bingung, nggak ada mentornya, nggak ada mau arah kemana ya kan. Dulu di sana saya cari cuma ada koran. Pertama kali saya nyampe ke Thailand tuh ada tempat kayak jual koran tuh, kayak majalah gitu kan. Ini apa tulisannya nggak jelas. Saya buka cari, insting saya kan sama kayak di sini. Kalau media tabloid itu kan karena biasa ngelihat koran pasti ada nih koran. Wah ini ada majalah khusus motor namanya
magazine apa gitu, saya ingat banget, ada Inggrisnya ada itunya. Udah nih saya punya uang sisa 9 juta waktu itu kalau salah, 9 juta rupiah, tapi berbentuk bat. Ngomong sama taksi, saya mau ke sini, itu ke sirkuit bang, mau ke sini nih. Oh ini jauh, dua itu kan kebetulan saya bahasa Inggris saya udah ke bawah dari yang ngajarin, udah lumayan lah gitu. 2 jam dari sini. Berapa? Dia bilang 400.000 ongkosnya, dia bilang gitu kan, 400.000. Yaudah ke sono. Gue yang penting saya mau ke sini gitu kan. Setelah jalan perjalanan nyampe sampai sono bingung, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Udah gitu ada satu bos namanya bos JRP, bos Klarik. Lah ini yang pernah saya chatting di Facebook sebelumnya, emang udah saya kenalin orang ini dia nih orangnya. Saya bilang saya orang Indonesia yang gini-gini. Oh iya, iya main-main ke tempat saya ya gitu. Ikutlah sama dia, diajak ke speed shopnya, jauh banget 4 jam dari sirkuit, 4 jam ke tempatnya dia. Di situ emang mulai dari situ tuh gudang terbesarnya barang spare part Thailand, ternyata bos besar di Thailand. Terus saya lagi rezeki nomplok itu ke Thailand, mau ngapain? Nggak mau ngapa-ngapain, mau penasaran. Saya suka lihat YouTube-nya Thailand, pengen tahu balap gitu-gitu. Ngapain balap? Kamu mau dagang nggak? Kata dia gitu. Mau. Nih saya kasih sampel gratis. Kamu jualin di Indonesia, nanti saya kirim dari Thailand ke Indonesia, dia bilang gitu. Udah kan, yang namanya kita orang bego, iya aja kan. Udah bawa sampel. Pulanglah saya itu, saya cuman berapa hari, 4 hari kalau pulang. Udah habis duit nggak jelas karena nyasar. Pulang sampai bandara ketahan, nggak ada invoice, belum tahu ada biaya cukai, ya kan. Dan itu saya mau nangis, ya kan, itu mau ditahan, ya nggak ada invoice, nggak jelas tuh barang baru, itu jumlahnya banyak gitu kan. Kebetulan bagasi saya udah bayar emang, karena di ke oper bagasi itu bayar bagasi mahal banget, saya itu sampai habis-habisan. Pulang itu tinggal 250.000, itu tinggal 250.000 udah buat naik Damri. Kalau saya makan naik Damri kan, buat naik Damri, karena kan saya pikir kan bawa barang boleh oleh. Jadi saya dikasih, udah jelasin apa yang mau nangis, saya gini. Lihat paspor. Oh baru pertama kali ke Thailand. Iya, emang gimana kronologi cerita Thailand tuh? Saya main ke sana. Kok bisa lolos main gini? Iya emang, tapi ya karena speaking English saya gitu lumayan, jadi meyakinkan tuh. Karena kan ya mau liburan aja, mau lihat-lihat, saya bilang gitu, mau bisnis gitu kan. Gue lihat paspor segala macam, semua sampai duit saya tunjukin, saya nuker bat cuma segini pak, ini segini pak. Saya nggak minta uang kamu, saya minta invoice. Karena barang biasalah orang bea cukai kan, dia masuk dan ini segala macam bla 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 bla, harus ada ini persyaratannya, masih nggak ada semua. Modal, gue bilang. Ya terus gimana baiknya? Mungkin dia nggak tega kali ya sama saya atau gimana. Besok lain kali pakai invoice. Ini untung jumlahnya nggak banyak, cuman karena gede-gede panjang. Ini saya masih di bawah harga yang ini, yang kalau besok bawa apa, tolong invoice. Itu udah ditahan hampir 3 jam saya itu. Nah yang terakhir itu pas ganti aplusan, baik banget orang, saya nggak tahu siapa namanya, pertama kali orang bea cukai. Udah besok nggak gini ya, dia juga mau nahan, bingung kali, udah banyak orang rame kan, akhirnya nggak tahu lah harusnya prosedurnya gimana. Dan ternyata kata teman saya juga belum seharusnya belum kena, masih normal. Untungnya saya apal harganya, murah gitu kan, murah. Tapi besok harus ada invoice, harus data. Ini nggak bisa kayak gini, ini sekali lagi kayak gini kita tahan ya mas, katanya. Enggak, saya nggak bakal ke Thailand lagi, saya bilang. Ini juga cukup sekali, udah nggak punya duit lah gitu kan. Udah pulang ke Thailand, nawarin temen nggak laku. Nggak tahu, dulu era Thailand nggak ada barang yang, ternyata yang dikasih sama orang Thailand barang-barang nggak ada laku ya kan. Aduh, saya bilang akhirnya, tapi temen di situ, tapi ini ada nggak, mulai dari situ tanya, oh ada semua di sana, kirim, mulai itu kirim, dapat untung, kayaknya asik juga nih barang-barang Thailand ya kan. Udah yang kedua ketiga malah nyari tim balap, malah nyari kelalang buana sampai sekarang, dan punya uang, dan saya jadi importir. Begitu orang Thailand pun perlu barang sama saya banyak, jadi saya pemasok dari
Dari sekarang alhamdulillah dapat rezeki barang OEM, kita nggak sebutin merek ya, barang OEM yang kebutuhan di Malaysia, di Thailand saya masukin, dan itu jumlahnya banyak. Jadi saya barter, dia beli barang, saya beli barang. Jadi saya cuma bawa itu ratusan piece. Contoh kayak stang seher, tapi saya nggak nyebutin merek ya. Stang seher, blok, dan perlengkapan lainnya di yang motor yang dia perlukan gitu. Saya kirim sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang, terus saya juga mulai ngelebarin sayap, ketemu banyak bos-bos, ketemu itu. Saya beli perusahaan Wiseco yang masuk Wiseco Indonesia. Saya ada pendana. Kebetulan itu teman baik saya yang punya Wiseco. Karena dulu saya sering ngambil barang sama dia. Perusahaanku mau gue tutup. Lo mau nerusin nggak? Buset, gue nggak berapa duit. Belajar perusahaan nggak mahal. Lo bayarin modal barang yang gue ada. Sisa stoknya itu harganya 5M sekian. Wah, gak ada duit, gue gemeteran nih, gue masih main kecil. Udah, lu punya duit berapa, bayarin tuh. Mati gak? Serius lu? Serius. Gue udah kecot, itu pisah. Jadi ya pribadi lah, pisah, pecah kongsi. Dan dia masih banyak stok barang USA, barang-barang Wiseco. Lu keuntungannya gue kasih ID order gue. Itu kan mahal. Ini banyak yang berebutan, ini 20M aja dibayar sama orang-orang nih. Ini gue karena gue pengen lihat lu maju, tapi orangnya udah nggak tahu hilang kemana sekarang, yang bos ngasih itu. Singkat cerita, dibelilah sama bos saya, dibeli 1,2 dari 5M bos. Ini gue ada duit 1,2M, lu jamin gak itu bisa balik bos, ini gila nih, jumlahnya banyak banget. Saya bilang, ini customer, yaudah nih ada uang 1,2, gue titipin lu bayar. Pantes lah segitu, nego-nego, wah 2M lah kata bisa gitu. Gue bilang udah kayak pengusaha ini nih, gue bilang, padahal nggak pernah main segituan, udah gayanya udah gitu, udah adanya segini, mau ambil gak ya udah. Mungkin kebetulan dia lagi butuh dana ya, atau apa yang harus ditutupin, nggak ngerti. Tapi kantor nggak di gua ya, kantor sendiri. Oke, akhirnya kantor di rumah bos saya yang nutupin itu. Nah, uniknya lagi bos saya, ini bukan perusahaan saya, perusahaan kamu. Nanti ini kalau udah untung balikin modal aja, saya nggak mau ambil untung. Disitulah mulai saya, oh ternyata ini adalah jalan hidupnya kayak gini. Nggak mau seperak pun diambil, cukup balikin uang yang 1,2M itu. Dan ya alhamdulillah tinggal cuma berapa ratus juta lagi saya selesai, untungnya punya saya dan perusahaannya punya saya. Dan saya masih bisa order ke luar, tapi orang bule tahunya itu perusahaannya masih aktif, dan ternyata perusahaannya di saya. Jadi intinya panjang banget lah prosesnya, banyak, tapi sebenarnya kalau ceritain mah nggak habis ini. Jadi kita yang enak-enak aja deh, jangan yang perih-perih. Apa ya, dari saya sih mulai itu selalu saya bilang sama teman-teman, mulai itu jangan dari nol, tapi dari minus. Karena kalau minus itu kita tahu perih bangetnya itu. Kalau dari nol kan orang kadang-kadang udah enak, ada yang udah enak atau udah bawaan orang tua, bukan dari nol lagi kan, tinggal terusin doang gitu kan. Kalau kita dari minus, bener-bener mencapai nol itu juga butuh pengorbanan, udah susah berdarah-darah dulu untuk menuju mulai dari nol. Kalau dari minus kan udah bisa-bisa. Sono kesini nggak jelas, keluarga alhamdulillah sekarang punya bengkel sendiri, ya punya motor balap sendiri, mau apa ya, bisa dibilang mau bahasa kita mau seneng kayak gimana juga udah punya sendiri gitu bang. Dan sekarang ya tinggal masukin siapa orang yang mau bisnis bareng, kayak banyak lah, ada donatur yang mau ikut-ikutan gitu naruh saham ke saya, ada, alhamdulillah ada. Jadi kita bagi-bagi usaha. Jujur kalau usaha yang saya jalanin sebenarnya itu di importir Wiseco piston USA sama cable white titanium. Tadinya saya pemasok pipos, cuman persaingan di Indonesia ini berat, kita ada orang bisa masukin dari Singapura, saya putuskan saya nggak mau ngambil. Jadi saya ngambil piston Wiseco, sisanya kayak bengkel ini mah cuma pemanis saja. Jadi usaha saya itu impor, udah ekspor impor udah. Banyak yang nggak tahu sih. Cuman ya backgroundnya begini, saya nggak karena cita-citanya pengen punya bengkel, ya bengkel nggak saya lepas. Begitu. Kan
karena ini tempat di mana saya berkreasi, saya tempat galau saya di sini. Jadi buat saya itu obat lah, happy. Sebenarnya gini, banyak yang nggak tahu saya usaha apa aja, karena memang saya nggak pernah sounding. Baru abang yang orang pertama yang tahu saya punya perusahaan Wiseko. Mungkin kalau teman-teman yang pernah kerja bareng sama saya tahu, tapi di luar sana bisa dihitung dengan jari yang tahu. Karena dulu kan kita di kantor tuh ada kerja tim kan, ada salesnya, ada apa. Nah, karena ya sampai sekarang saya nggak terlalu ini sih, karena kayak gitu-gitu kan buat di exposure sih, jadi ya lancar-lancar aja selagi gitu loh. Jadi saya lebih nonjolin ke mekanik motornya. Kalau itu udah tabungan pribadi lah gitu. Tapi banyak aja bang yang nggak tahu. Abang sendiri kaget ternyata kan gitu. Iya, kaget. Ternyata dibalik semua ini. Ya. Dan itu dicicil tuh setiap bulan atau setiap tahun untuk nutupin angka 1,2 gantiin 1, berapa? 1,2 ya gitu. Dari keuntungan saya dagang. Dan itu nggak ada batas waktu ya? Sebetulnya kalau saya nggak ngambil order lagi ke US, itu udah lunas kapan tahu. Karena bosnya tahu, lu harus punya cash flow. Lu nggak usah pikirin gua. Lu putar dulu, dapat untung dikit ditutupin. Padahal pada saat itu udah adalah dana yang untuk nutupin, dia nggak mau. Dia tahu, dia bantu progres. Itu buat order lagi kayak gitu. Oh ya, maksudnya buat diputerin lagi ya? Iya, diputerin lagi. Jadi lu duitnya pikirin, jangan... Tapi lu tetap ingat, lu punya utang sama gua sekian gitu loh. Saya bilang, enggak kok, kita nggak punya utang kok. Kita ini enggak. Gue pengen itu perusahaan bukan perusahaan gue. Itu baik ke orang. Bukan saudara, bukan teman deket, bukan tiap hari ketemu, bukan apa. Customer kok. Dulu customernya teman saya. Beli barang tuh di toko saya tuh di perusahaan saya tuh, dia beli datang langsung. Beli barang-barang Wiseko, dan ternyata dia penggila barang-barang Euro. Apapun Mau bikin motor nggak mau gua ada branding masih ibaratnya Jepang holik lah, apa pokoknya barang luar nggak mau. Kan kayak kita ada borap ini nih, paket borap nggak mau. Bilet kayak gitu, klep titanium apa khususnya US piston Wiseko. Ini masangnya di mana? Ada, ntar gue kenalin mekanik gue juga. Padahal saya orang kantor. Cuma kan di situ kan dulu kekurangan orang kan di kantor kita kan. Era-eranya sebelum Covid kan mulai goyang. Karena barang itu terlalu mahal kan. Itu buat orang-orang tertentu aja. Udah pasang. Selesai jadi orang itu puas. Walaupun cuma 2 kali 3 kali. Terus mungkin teman saya, bos saya itu curhat ke dia, ke customer, gue mau lepas nih. Lu mau lepas, siapa yang mau ngurusin gitu. Makanya gue tawarin UT, suruh cari bos. Ya udah tawarin UT aja, ntar UT suruh nelfon gue gitu awal mulanya. Saya negosiasi sampai sekarang hubungan saya baik, dan masih support saya juga kalau untuk bisnis. Tapi dia orang yang kayak Thailand, dia nggak mau support. Kayak saya buat usaha ke Thailand, dia nggak mau support. Kan itu tadi, dia mau Euro banget. Lu mending lu udah pernah cerita lu mau ke luar negeri, lu terusin, lu kejar mimpi lu. Belum. Saya masih ada anak kecil, jadi begitu ada anak saya lahir udah mulai tabah, aduh belum berani. Padahal itu yang punya Wiseko itu pengen saya keluar, karena dia emang apa ya, Euro banget lah, apa barang dari luar, apa barang luar gitu. Jadi percaya deh, kalau udah naluri kita, kayaknya gue bisa di sini, itu jangan sepelein itu. Kayaknya gue udah kalau kita ada punya pemikiran gitu, itu kejar terus, pasti bisa, pasti dapat dan pasti ketemu. Kalau udah kayaknya tapi kita lawan, tapi gue nggak ada modal, itu salah. Saya semua berangkat ini semua nggak ada dari modal dulu, nggak ada. Dari cuman bahasa Betawi kayak ngebacot doang lah. Saya pernah dagang nggak punya barangnya. Itu barang itu udah pasti toko-toko, saking pengen punya modal. Lu ada pair klep ini nggak? Ada, kuncinya tuh ada dulu tuh. Saya orang daerah kan dulu
nggak ada kayak Tokopedia dulu apa kayak gitu-gitu kan belum rame banget kayak sekarang Shopee. Jadi apa-apa order. Apapun yang maksud gua tuh kayak lu punya keinginan jangan terlalu dibenturkan, gua nggak bisa, gua kadang nggak ada modal. Karena modal itu kan pasti kan mulai dari nol ya, makanya kita balikin lagi, saya bilang mulai dari minus itu yang dari nggak ada tambah nggak ada kita berani, apalagi mulai dari awal gitu kan. Jadi intinya ya lu jalan aja, nggak bakal lu namanya gue udah keluar sini ini nggak ada rencana, ya berarti emang belum maksimal gitu. Tanpa kita sadarin kita tujuannya mau beli kopi, ya dapetnya teh manis hangat, kita nggak ada yang tahu, tapi itu kan kita syukurin. Perjalanan saya tuh untuk sampai sekarang itu beda sama orang-orang. Paling parah saya bilang tuh itu tahunan loh, dari kecil sampai baru berapa tahun belakangan ini bang saya nikmatin yang namanya ngerokok enak, tidur bisa nyenyak, mau liburan kemana ada, baru beberapa waktu ini. Dulu sebelumnya perih, dan perihnya saya juga punya uang dulu tuh nabung, jadi lebih karena mentingin bukan gaya hidup, mentingin ya ada yang saya kejar lah, saya pengen punya toolkit, pengen punya spare part, pengen punya motor balap atau apa gitu itu. Jadi nggak pernah kurangin apa ya kepentingan yang nggak penting, maksudnya kayak buat terlihat wah gitu, janganlah buat kayak rentan kita tuh nggak ada untungnya. Kalau misalkan kita sampai lu sendiri pakai itu berarti ada dana lebih atau ada bonus dari bos suruh pakai suruh apa, saya mah nggak pernah mau. Kadang lu pakai mobil dong ke ini biar meeting bagus ketemu bos-bosnya, itu saya ingatkan bukan pribadi saya, itu pribadi bos-bos saya, settingan. Oke, lu kesentul dong pakai begini-begini biar parlente, itu bukan pribadi saya, itu pribadi brand ambassador kayak gitu-gitu. Kalau pribadi saya gini-gini aja bang, udah di bengkel gitu puas, biar teman-teman kita yang kerja, yang kita bukain lapangan kerja, cita-cita saya yang belum kesampaian itu buka lapangan kerja yang banyak. Tapi selama saya buka usaha, alhamdulillah yang ikut saya udah pada jadi orang semua, udah pada punya bengkel masing-masing.